Welcome back to my channel di Yukita Watching. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram juga bisa banget, silahkan follow Instagram di bawah ini, yukimon.dj. Sudah di hari Kamis lagi, saatnya kita bertemu di konten Yukita Horor. Dimana di sini mungkin kita harus beristirahat dulu dari melihat tempat-tempat angker, menguak kasus-kasus misteri, tentang teori konspirasi, dan juga hal-hal mengerikan lainnya. Sepertinya kali ini kita flashback ke zaman kita waktu masih kecil dulu, dimana kita sering banget dihibur oleh karakter-karakter yang sangat lucu, entah itu dari karakter kartun atau karakter-karakter lainnya yang sempat menghibur kita pada saat kecil dulu. Kalau boleh tahu nih, karakter apa sih yang bikin kalian itu dulu masa kecilnya kayak seneng banget untuk ngeliat terus episodenya? Kalau Yuki sendiri sih, Yuki dulu suka banget sama Ariel, atau mungkin kita sering menyebutnya Little Mermaid. Selain itu juga, Yuki suka banget sama yang namanya Sailor Moon. Nah, kalau boleh tahu karakter apa yang kalian sukai, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Namun karena ini adalah Yukita Horor, jadi kita akan menyangkut pautkan tentang karakter-karakter tersebut dari sisi horornya. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horor. Film kartun anak-anak biasanya didominasi dengan karakter-karakter yang imut dan juga menggemaskan. Selain karakternya yang lucu, cerita-cerita dari film kartun itu juga memiliki cerita yang mudah dipahami. Banyak dari karakter tersebut menyerupai hewan yang sangat lucu, dan ada juga yang menggambarkan sebagai putri dari kerajaan yang baik hati dan cantik parasnya. Namun, gimana jadinya kalau karakter-karakter yang dikagumi oleh anak-anak di seluruh dunia ini memiliki kisah yang mengerikan di balik kisahnya yang memukau? Langsung saja kita ke karakter yang pertama, adalah Hello Kitty. Siapa yang nggak kenal dengan karakter kucing imut yang satu ini? Ya, Hello Kitty namanya. Kucing yang berbulu putih dan bertubuh mungil ini mampu membuat siapa saja merasa gemas dan jatuh cinta dengannya. Namun, di balik karakter imut dari kucing perempuan ini, ternyata Hello Kitty memiliki kisah yang sangat amat menyeramkan di baliknya. Legenda menyebutkan bahwa Hello Kitty dibuat pertama kali pada tahun 1970 oleh seorang ibu di Cina. Pada ceritanya, ibu ini memiliki seorang anak yang mengidap penyakit kanker mulut. Kemudian ibu ini berkeliling rumah sakit demi menyembuhkan penyakit anaknya. Si ibu berjuang keras, pantang menyerah untuk menyembuhkan penyakit anaknya dengan berbagai cara apapun. Ia selalu pergi ke gereja dan berdoa agar Tuhan memberikan kesembuhan kepada anaknya. Namun karena usaha yang sudah ia kerjakan tidak membuahkan hasil sama sekali, sang ibu pun putus asa dan tidak lagi pergi ke gereja. Namun sang ibu meminta bantuan kepada iblis. Iblis pun menyetujui permintaan si ibu, namun dengan satu syarat, yaitu untuk dibuatkan karakter yang dapat diterima oleh semua orang. Demi menyembuhkan sang anak, si ibu akhirnya menyetujui persyaratan dari si iblis. Dan ketika anaknya sembuh, sang ibu mendirikan perusahaan dengan karakter utama Hello Kitty. Namun di Cina, Hello Kitty memiliki makna yang berbeda. Kitty di Cina memiliki arti bermakna devil, kalau Hello Kitty berarti memiliki makna yang berarti Hello Devil. Kembali lagi ke fakta sang ibu, Hello Kitty karakter kucing yang tidak memiliki mulut yang menggambarkan kondisi sang anaknya. Kemudian, telinganya yang runcing adalah untuk menggambarkan tanduk yang bisa dibilang kalau Hello Kitty itu adalah putri iblis. Apakah kalian juga sangat menyukai karakter Hello Kitty? Atau kalian sudah mengetahui informasi ini? Tulis di kolom komentar. Next.
Karakter selanjutnya adalah Masha and the Bear. Masha and the Bear adalah film kartun yang diangkat dari kisah nyata 21 tahun silam. Karakter anak perempuan yang bernama Masha ini mampu mengikat perhatian dari para penonton, khususnya anak-anak. Kehidupan bersama seekor beruang dan tingkah lucunya seiring membuat para penonton merasa sangat gemas. Tapi, gimana jadinya kalau dibalik kisah yang menggemaskan dan konyol dari Masha and the Bear terselip kisah kelam seorang anak perempuan? Film kartun dari serial Masha and the Bear katanya adalah untuk mengenang kisah seorang anak perempuan yang dimakan oleh seekor beruang sirkus yang sangat kelaparan. Diceritakan seorang anak perempuan itu sangat menyukai sirkus dan meminta orang tuanya untuk pergi menonton sirkus. Di sana mereka melihat banyak sekali pertunjukan yang dipertontonkan oleh para pemain sirkus. Namun, saat pertunjukan sedang berlangsung, sayangnya Masha lepas dari pengawasan orang tuanya. Pada saat itu, Masha jalan mengendap-endap ke suatu tempat yang ternyata di situ adalah kandang seekor beruang sirkus yang sedang kelaparan, dan yang paling tragisnya adalah Masha dimakan oleh beruang itu. Dan oleh kejadian itu, orang tua Masha sangat terpukul dengan kepergian Masha dan akhirnya mereka berdua mengakhiri hidupnya. Dalam serialnya tidak diperlihatkan orang tua dari karakter Masha. Sebaliknya, malah karakter seekor beruang dibuat untuk menghormati Masha yang sangat menyukai beruang sirkus. Karakter selanjutnya adalah seekor panda yang menggambarkan sepupu jauh Masha yang berada di negara tirai bambu alias Cina yang tidak pernah akur dengan Masha. Dan karakter penguin menggambarkan sosok saudara Masha yang sampai sekarang masih hidup. Dan dialah sosok dibalik pembuat serial kartun Masha and the Bear ini. Benar-benar di luar dugaan kalau ternyata cerita menggemaskan Masha menyimpan kisah misteri yang sangat tragis seperti ini. Apakah kalian punya versi lainnya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Karakter selanjutnya adalah Teletubbies. Program TV Teletubbies memiliki arti yang terbagi menjadi dua, yaitu tele yang berarti jauh, tabis yang berarti jamak dari kata gemuk. Di balik kostum yang sangat lucu dan warna-warni ini, ternyata memiliki makna dari setiap warna kostum mereka. Yang pertama adalah Tinky Winky, karakter paling besar yang digambarkan dengan kostum berwarna ungu, bersuara pria, dan berantena segitiga terbalik yang mempresentasikan dari kelompok gay. Hal itu juga terlihat dari kegemaran dari Tinky Winky, yaitu rok tutu dan juga tas tangan kulit berwarna merah. Dalam pandangan orang dewasa barat, tanda-tanda dari Tinky Winky menandakan ciri-ciri pria feminim atau gay. Kemudian ada karakter Dipsy, adalah karakter pria berkostum hijau dengan antena tegak lurus, dan barang favoritnya adalah topi yang bermakna pandangan-pandangan mengenai orang-orang berkulit hitam atau afro. Dalam hal ini, antena dari Dipsy mempresentasikan kemaluan pria, dan topi yang sering ia pakai adalah bermakna pesan dari common sense mengenai orang-orang afro. Kemudian karakter ketiga adalah Lala, karakter perempuan berwarna kuning dan berantena lambda dan memiliki bola oranye besar sebagai barang favoritnya. Dalam karakter Lala ini, antena yang berada di atas kepalanya adalah lambang dari presentasi lesbian atau penyuka sesama jenis pada perempuan. Kemudian karakter terakhir adalah Po, berkostum merah dan mengendarai skuter, bersuara imut, dan memiliki antena seperti donat yang memiliki arti sebuah keberuntungan. Dan skuternya Po adalah menandakan sebuah mobilitas yang dimiliki orang Asia yang sangat cepat dan suka mencari untung. Siapa idola kalian dari Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Karakter selanjutnya adalah Rugrats. Film kartun yang satu ini bertemakan sekelompok bayi dengan kehidupan mereka yang sangat lucu. Tetapi di balik kisah mereka yang lucu, terdapat kisah di balik pembuatan film kartun Rugrats ini. Sebenarnya film Rugrats ini hanyalah imajinasi belaka dari karakter Rugrats yang bernama Angelica, seorang anak kecil yang nakal dan juga manja.
bayi hayalan Angelica, ada Chucky yang telah meninggal bersama dengan ibunya. Itulah yang menyebabkan ayah Chucky selalu terlihat gugup dan juga nervous pada kartun Rugrats. Bayi hayalan kedua adalah Tommy, yang juga sudah meninggal seperti Chucky, yang menyebabkan ayah Tommy yang bernama Stu selalu ada di ruang bawah tanah untuk membuat mainan yang diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak memiliki kesempatan hidup. Bayi yang ketiga adalah Phil dan Lil, yang sebenarnya mereka berdua ini telah diaborsi. Angelica sebenarnya tidak pernah mengetahui apa jenis kelamin dari si kembar Phil dan Lil ini, sehingga dirinya menciptakan hayalan si kembar Phil dan Lil. Saat remaja, Angelica menjadi nakal dan menjadi seorang pecandu narkoba. Dengan skizofrenianya yang bertambah buruk dan membuat imajinasi semasa kecilnya muncul kembali dengan membawa bayi-bayi hayalannya yang ia buat menjadi dewasa juga. Di dalam kartun Rugrats ini memang sangat lama banget, tapi apakah kalian pernah menonton kartun tersebut? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Karakter selanjutnya adalah Pocahontas. Pocahontas adalah seorang wanita pribumi yang menyelesaikan perselisihan Inggris dengan pribumi dengan kisah cintanya bersama dengan pria Inggris. Sekilas, kisah dari Pocahontas begitu sangat memukau dan penuh dengan cinta. Namun, kisah cinta yang sebenarnya terjadi tidaklah seindah seperti kisah cinta biasanya. Pocahontas diculik, diperkosa, lalu dibunuh oleh pihak Inggris. Pocahontas merupakan seorang wanita dari suku Indian yang dijadikan tahanan oleh pihak penjajah Inggris. Suaminya dibunuh, dan ia diperkosa secara bergiliran oleh para penjajah Inggris hingga hamil. Kemudian Pocahontas dinikahkan dengan petani tembakau bernama John Rolfe agar kehamilannya terlihat sah. Pocahontas kemudian dijadikan simbol sebagai warga pribumi buas yang berhasil dijinakan. Pocahontas yang sudah mengetahui rencana bangsa Inggris yang ingin menguasai daerah Indian. Akhirnya Pocahontas yang berumur 22 tahun dibunuh dengan cara diracun agar rencana pihak Inggris tidak tersebar luas. Ada yang mengatakan ia meninggal karena disentri, sementara yang lain mengatakan dia diracuni. Terlepas dari itu, ia dimakamkan di gereja St. George di Kent, Inggris. Apakah kalian juga sangat menyukai kartun Pocahontas ini? Sepertinya ini dari Disney deh kalau nggak salah. Ya nggak sih? Tulis di kolom komentar. Next. Karakter selanjutnya adalah Little Mermaid. Masih dari animasi produksi Disney berjudul The Little Mermaid. The Little Mermaid diproduksi oleh Disney pada tahun 1989. Karakter utama dalam animasi ini adalah putri duyung yang bernama Ariel, dan menjadi salah satu karakter princess yang digandrungi oleh anak-anak. Ariel dari film The Little Mermaid katanya juga memiliki kisah seram di balik kisahnya yang sangat bahagia. Dikisahkan Ariel si putri duyung cantik yang selama menjadi seorang manusia dibekali dengan sebuah pisau yang tersembunyi di balik rambut panjangnya. Pisau itu digunakan untuk membunuh siapa saja yang mengetahui identitas Ariel sesungguhnya. Ia harus melakukan itu untuk melindungi jati dirinya serta untuk keselamatan spesiesnya dan kerajaan Neptunus di bawah laut agar tidak menjadi buruan manusia. Dalam kisah cintanya, Ariel ternyata bertepuk sebelah tangan. Sang pangeran meninggalkan Ariel dan lebih memilih untuk menikahi gadis lain. Karena patah hati, Ariel bunuh diri dengan pisau yang ia bawa. Bagaimana menurut kalian tentang The Little Mermaid ini? Apakah kalian pernah mendengarkan versi ini atau kalian sudah mendengarkan versi yang lainnya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, itu dia karakter-karakter yang kita bahas di video Yuk Kita Horor kali ini. Apakah ada karakter yang belum kita bahas di video kali ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian juga mempunyai kisah dari karakter-karakter lain yang mungkin memang harus dibahas di Yuk Kita Horor. Kalian bisa kirimkan di kolom komentar.
Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka videonya, cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Untuk kalian yang mau request untuk konten lain, kalian bisa langsung kirimkan via email di yukita.request@gmail.com. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.